Realitanya Anies memang tidak selevel Jokowi. Gak adalah cerita bahwa Jokowi panik, kepanasan, keringetan. Kelakuan kubu Anies ini memang memalukan dan mempermalukan Anies sendiri. Ayolah berhentilah berkhayal dan berbohong. Ayolah gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat bangsa ini akan selamat. Berhentilah juga memojokkan Anies seolah-olah Anies itu he is nothing, ya. Kalau he is nothing, tentu he will not be nominated by Nasdem as the presidential candidate. Bodoh sekali Nasdem mau menominasikan Anies kalau dia nggak ada apa-apanya, ya kan? Jujur, saya takut dengan Anies kalau jadi presiden. Hancur negeri ini, pecah NKRI, katanya ya. Akan dijual negeri ini. Dia bukan alien, bukan manusia planet yang tiba-tiba muncul begitu saja merusak bumi ini atau merusak negeri ini. Dia adalah gubernur DKI Jakarta, mantan menteri pendidikan yang bisa kita lihat track recordnya. Ya kan? Apakah dia menjadi track record pemecah belah bangsa? Apakah dia memiliki track record untuk membuat negeri ini akan dijual ke luar negeri? Apa nggak kebalik tuh nanti yang kritis pada pemerintahan sekarang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren, cadas ya. Ada minuman di depan saya. Bismillah. Kita minum madu ya. Madu keren, cadas. Dan sekarang kita bicara mengenai perkataan Ade Armando yang tidak terima dengan Anies yang dianggap dilebih-lebihkan ya. Dan kita tahu memang Ade Armando dan katakanlah YouTube-nya ya, gengnya memang sangat oppose terhadap Anies Baswedan dan sah-sah saja ya. Tetapi memang luar biasa. Maksudnya luar biasanya begini, pada dasarnya kan dia ASN sesungguhnya. Tapi begitu vulgar dalam berpolitik ya, mungkin beberapa ASN lah juga vulgar juga, harusnya nggak boleh ya. Tapi it's okay lah ya, ini bagian dari dinamika berpendapat ya. Ngomel-ngomel lagi Ade Armando ke loyalis Anies Baswedan. Ayolah berhentilah berkhayal dan berbohong. Realitanya dia tidak selevel Jokowi. Is it ya? Benarkah? Atau malah jangan-jangan sebaliknya? This is also the question ya. Jadi kalau kita membandingkan level Jokowi dan Anies Baswedan, ya saya dengan mohon maaf mengatakan bahwa Anies ya sangat level ya, bahkan mungkin di atas Presiden Jokowi. Kalau kita balikan pada kondisi sama-sama sebagai calon presiden ya. Berarti kita harus balik ke kondisi 2012, 2 tahun sebelum pencapresan, dan sekarang 2 tahun sebelum pemilihan, 2 tahun sebelum pemilihan. Jadi kita to be fair, kondisi Jokowi 2012 dan kondisi Anies 2022 ya jauh baik Anies lah ya kan. Jadi kita harus frankly speaking, jangan juga kemudian kita menutup mata dengan data-data yang sifatnya kuantitatif ya. 2012 Presiden Jokowi itu baru saja dia terpilih sebagai gubernur DKI. Belum ngapa-ngapain, ya kan? Baru mau dilantik sebagai gubernur DKI. 2022 Anies sudah paripurna menjadi gubernur DKI. Oke, Jokowi menjadi wali kota Solo, tapi Solo adalah kota yang homogen ya, bukan kota yang challenging. Ya, yang challenging itu ya kota-kota yang sifatnya agak metropolitan ya, seperti Palembang, Medan, ya, Ujung Pandang, Makassar. Itu baru ya, Makassar pun juga nggak terlalu, itu agak homogen juga. Tapi Palembang, Medan itu kota yang melting pot ya. Jadi tidak saja satu etnis, tapi beragam etnis ada di sana. Nah itu baru challenging menjadi wali kota di tempat-tempat seperti itu.
Jadi jangan terlalu berlebihan juga lah ya, merendahkan ya. Jangan terlalu berlebihan meninggikan, jangan terlalu berlebihan merendahkan. Bagaimana sekarang Anies sekarang dan Jokowi sekarang? Ya bergantung Anda mau konteksnya apa. Kalau konteksnya forum internasional ya Anies lebih bunyi, lebih meyakinkan, lebih dipandang orang ya. Kalau masalah international forum kan orang memandang Jokowi karena jabatannya. Coba jabatannya dikasihkan ke Anies presiden, ya orang langsung pandang Anies. Mungkin jauh lebih antusias untuk ngomong sama Anies karena dia punya kemampuan berbahasa yang jauh lebih baik. Jadi ya jangan juga lah terlalu merendahkan ya, tapi juga bagus juga nasihat kepada pendukung Anies untuk tidak terlalu glorifikasi ya, seolah-olah anak kecil dapat permen ya. Ya biasa sajalah ya. Cuma ya kita tetap bangga lah ya, artinya gini. Karena kita kan membandingkan dengan calon lainnya. Calon lainnya itu Ganjar sama Prabowo. Kalau Prabowo Subianto ya sama, punya kemampuan bahasa asing juga. Dan dia menjabat Menteri Pertahanan yang memang harus hadir di dalam acara itu. Bahkan dia berpidato kan mengenai singkong. Kira-kira begitu. Yang tidak diundang, tidak diajak kan begitu adalah jagoannya Ade Armando, dalam hal ini Ganjar Pranowo. Karena memang kalau untuk level internasional seperti itu ya, forum internasional, Ganjar gak bunyi, itu masalahnya. Karena kan kita paham lah ya, dia kan tidak pernah sekolah di luar negeri, menyelesaikan S1 di UGM, S2-nya di UI kalau tidak salah. Beda sama Anies yang 6 tahun di Amerika Serikat. Even bahasa Inggrisnya Anies pun pasti lebih baik daripada bahasa Inggrisnya Ade Armando, kan kira-kira begitu. Lisan ya. Dan Ade Armando bahasa Inggrisnya lebih baik dari saya. Jadi kita harus akui lah ya, kira-kira begitu ya. Artinya jauh lebih baik lah ya. We are nobody ya, nobody sesungguhnya. Jadi bukan siapa-siapa, tapi dalam menganalisis kan kita boleh membandingkan ya. Kalau misalnya saya Ade Armando dibandingkan Anies, ya tetap lebih baik Anies ya. Ade Armando dibandingkan saya mungkin lebih baik Ade Armando. Saya dibandingkan dengan si X mungkin lebih baik saya. Mungkin. Namanya mungkin ya. Tapi sekali lagi ya, kalau kita bicara balik lagi sesama seorang muslim ya nggak boleh lah saling membanggakan ya. Kita nih makhluk Tuhan, nggak ada apa-apanya sebenarnya ya. Kalau diberikan kelebihan sedikit ya, kelebihan itu karena milik Tuhan yang Maha Kuasa. Mudah sekali diambilnya kalau mau ya. Dikasih hilang ingatan, dikasih penyakit apa namanya itu yang bisa memori otak hilang, selesai kita ya. Jadi saya kira tidak perlu juga eyel-eyelan debat soal kemampuan ini ya. Lebih baik hal yang lebih positif saja. Coba kita bacakan ya. Pegiat sosial media sekaligus dosen FISIP UI Ade Armando melontarkan sindiran keras kepada loyalis Anies Baswedan yang dalam 1-2 hari belakangan ini membangga-banggakan junjungannya yang hadir menjadi pembicara dalam forum KTT G20 di Nusa Dua, Bali. Menurut Ade banyak sekali kebohongan yang dipertontonkan loyalis Anies Baswedan. Salah satunya mereka mengklaim junjungannya diundang secara khusus pada acara tersebut. Bahkan mereka juga menyebut Jokowi kalah jauh dari Anies Baswedan. Namun nyatanya lanjut Ade, Anies sama sekali tak diundang, dia yang mengajukan diri mengisi acara tersebut. So what is the problem? Saya nggak melihat masalah ya. Gini, sederhananya adalah apakah Anda mengajukan diri, apakah Anda diundang, itu sama. If you have no quality, then you will be not invited. Kan masalahnya itu. Kalau nggak punya kualitas ya nggak mungkin diundang lah. Nah cuman in international competition sometimes and then you have to apply ya. Tapi apply-nya just filling the form ya about yourself and then your interest, that's all, selesai. Lalu because he is Anies Baswedan ya, just completing his term of office as governor of DKI, and then he was invited because of his experience, ya kan, mungkin begitu. Jadi kalau dia bukan Anies Baswedan, mungkin nggak ada relevansinya, ya nggak akan diundang juga gitu, ya kan? Apalagi dia dianggapnya pelangak pelongo itu nggak bisa berbahasa ya juga, mungkin orang nggak akan tertarik. Bloomberg akan mikir ini bikin forum gua rusak aja ya kan? Nggak mutu, penampilannya nggak karu-karuan. Jadi kita harus paham ya, it is an achievement ya. Sama seperti G20 itu adalah achievement. Tapi apakah memang ada pengaruhnya bagi dunia luar atau Indonesia, kita harus ukur lebih jauh karena baru selesai kan. Tetapi kalau dibilang achievement ya kita appreciate itu achievement ya. Bahkan saking achievementnya yang mestinya giliran India beraskan abjad, Indonesia minta duluan kan. Kalau Indonesia, I duluan dibandingkan O kan. Indi sama Indo ya kan, mestinya duluan Indi. Tapi rupanya India rela hati memberikan kesempatan kepada Indonesia lebih dulu ya kan.
Oke, kita bacakan terus ya. Realitanya Anies memang tidak selevel Jokowi. Apa bedanya ya? Nggak adalah cerita bahwa Jokowi panik, kepanasan, keringetan. Kelakuan kubu Anies ini memang memalukan dan mempermalukan Anies sendiri. Ayolah berhentilah berkhayal dan berbohong. Ayolah gunakan akal sehat. Karena hanya dengan akal sehat bangsa ini akan selamat. Kata Ade dalam sebuah video yang tayang di saluran YouTube. Ade Armando menyayangkan ya loyalis Anies yang cenderung berbohong soal kehadiran ex-gubernur DKI Jakarta itu pada acara KTT G20. Ini bukan orang-orang biasa. Mereka ada yang datang dari politisi, dari partai-partai besar hingga akademisi di beberapa universitas ternama. Tak kurang dari anggota Komisi 6 DPR RI dari Partai Demokrat, Herman Khairon, kepada media bilang kehadiran Anies Baswedan dalam forum G20 menunjukkan kinerjanya diakui dunia. Ada pula, wah ini kan opini, nggak ada bohongnya kan. Ada pula sama seperti klaimnya, one of PDIP member, he said that Mr. Jokowi is suitable for the UN Secretary General after completing his term of office as the President of Republic of Indonesia kan begitu. Oke. Ada pula loyalis bernama Jamiluddin Ritonga, dosen di Universitas Esa Unggul yang bilang diundangnya Anies membuktikan dia memang bekerja dan berprestasi selama memimpin DKI Jakarta, kata Ade. Kata Jamiluddin, mereka tentu tidak mengundang sembarang orang untuk berbicara di forum tersebut. Hanya orang yang punya kapasitas dan prestasi menonjol yang diundang untuk berbicara di forum G20 tambahnya. Menurut Ade, para loyalis Anies itu harus segera menarik kata-katanya sebab kehadiran Anies di KTT G20 sama sekali bukan diundang karena prestasinya. Ade menyebut klaim para loyalis tersebut jelas sangat memalukan. Dia bahkan bilang tuduhan bahwa Anies pemimpin hasil pencitraan tentu terbantahkan dengan sendirinya. Mereka yang merendahkan Anies, kata Jamiluddin, seharusnya mencabut penilaian pada Anies kalau masih punya rasa malu tuntasnya. Jadi sobat era sekalian, ya ini nggak jelas ini kalimat terakhirnya ini ya. Ini kalimatnya Jamiluddin Ritonga yang dikutip oleh Ade Armando ya. Jadi sobat era sekalian, sekali lagi bagi saya not necessary ya Anies hadir atau tidak G20, diundang atau kemudian dia mengisi filling the form, itu soal yang menurut saya nggak penting ya untuk diperdebatkan lebih lanjut. Bahwa dia punya kapasitas untuk berbicara di international forum, ya itu yang kita nggak bisa bantah kan, ya kan? Dia punya kemampuan untuk itu yang presiden nggak bisa. Presiden ketika memberikan pembukaan kan membaca bahasa Inggris dengan terbata-bata ya, dengan pronunciation yang ya katakanlah masih sangat kasar ya kita juga nggak baik-baik amat, tapi saya kira karena kita orang tua ya bukan anak-anak kecil, anak-anak muda yang hidup spending sometimes in US, in Singapore ya since the beginning of his age ya or her age, jadi dia bahasa Inggrisnya lancar sekali. Kita kan orang-orang yang sudah senior ya, mungkin di sekolahnya pun S2 gitu, tidak dari S1 dan lain sebagainya. Nah, karena itu biasa saja sesungguhnya, tapi kemampuan itu memang ada dan harus kita akui kan. Jadi kalau misalnya Jokowi membuka bahasa Inggris sebentar, lalu sisanya the rest of his speech in bahasa kan. Kalau Anies kan tidak lihat teks, dia ngomong explaining ya kan with fluent English kan begitu, tanpa lihat teks dan lain sebagainya. Tentu dari sana saja orang kasat mata kan udah tahu bedanya ya kan. Anaknya lebih canggih lagi. Mungkin Gibran juga bagus bahasa Inggrisnya, Kaisang juga bagus. Kan mereka kan generasi muda yang beruntung punya bapak yang punya uang sehingga bisa mengirimkan mereka sekolah ke Australia, ke Singapura, atau ikut bapaknya yang mendapatkan beasiswa dan lain sebagainya ya. Jadi menurut saya berhentilah juga memojokkan Anies seolah-olah Anies itu he is nothing ya. Kalau he is nothing, tentu he will not be nominated by Nasdem as the presidential candidate. Bodoh sekali Nasdem mau menominasikan Anies kalau dia nggak ada apa-apanya ya kan. Surya Paloh bukanlah orang yang butuh pencitraan untuk menominasikan orang, dia butuh orang yang mau menang. Itu sebabnya
salah satu keberhasilan Nasdem dalam pemilihan kepala daerah adalah dia betul-betul survei calon-calon kepala daerahnya siapa yang kira-kira punya potensi menang. Kalau punya potensi menang dia dukung ya, based on scientific proof ya. Karena itu ya jadi harus betul-betul kita melihatnya ya sebagai sesuatu yang logical, sesuatu yang logis ya. Kenapa seorang Surya Paloh mau menominasikan Anies Baswedan? Kalau dia nobody, bodoh sekali Surya Paloh ya, kira-kira begitulah sobat era sekalian. Oke, sobat era sekalian itu saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jadas. Oke, Sobat RH sekalian, ini ada hal yang menarik yang ingin saya bahas ya. Yaitu soal kata-kata Zen Kribo. Ngaku takut Anies Baswedan jadi Presiden RI. Zen Kribo .2 hancur negeri ini, pecah NKRI. Kemudian ini dilansir oleh fajar.co.id. Nah ini menarik ya. Jadi sobat era sekalian, kadang-kadang tema-tema yang kesannya ringan ya, itu banyak memberikan pembelajaran sesungguhnya kepada kita. Bagaimana kemudian kita bisa menilainya. Apa iya ya, kalau seseorang itu berkuasa dia akan menghancurkan NKRI. Atau barangkali benar untuk investasi, tapi kita lihat ya. Tapi melihat orang itu tentu dari track record. Orang itu dilihat dari dua hal sobat era sekalian. Satu, kapasitas atau kapabilitas, intelektualitas. Jadi kemampuan yang yang gifted yang sudah ada dalam dirinya. Dan yang kedua, ya tentu adalah soal-soal yang sifatnya lebih eksternal. Lalu dipadukan dengan track record. Maka dari sana kita akan lihat kalau seorang ini berkuasa kira-kira hancur nggak negara, kira-kira begitu ya. Jadi 3, faktor dalam dirinya, kedua faktor eksternal, dan ketiga faktor track record yang bersangkutan. Kenapa begitu? Sebagai contoh misalnya faktor internal. Bagaimanapun kapasitas, intelektualitas, kemampuan leadership dan lain sebagainya itu ya sangat menentukan. Jadi kapasitas, kapabilitas seseorang itu ya akan menentukan sukses atau tidaknya dia memimpin. Kan tidak mungkin kita menyerahkan kepemimpinan kepada orang yang pandai, yang tidak pandai atau orang yang bodoh ya kan. Tentu orang yang kita harapkan paling pandai di antara kita, paling bijaksana di antara kita. Makanya kalau memilih imam sholat itu pilihlah yang satu, yang bacaannya bagus ya kan, ya, yang fasih ya. Kedua, yang usianya lebih senior. Nah, jadi kalau senior dan bacanya bagus, luar biasa dia. Jadi kita harus tahu diri. Kalau bacaan kita nggak bagus, ya udah di belakang saja. Jadi memang hal-hal seperti itu kan memberikan pembelajaran ya kalau dalam sholat itu. Kita tahu diri, oke, ada yang lebih baik dari kita, maka kita persilahkan dia jadi imam. Tapi dalam kehidupan duniawi ini orang berlomba-lomba pengen jadi imam. Padahal saya sudah bikin dalam lagu ya. Setiap manusia adalah khalifah di muka bumi ini, tapi engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau dirahmati, tapi engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau diselamatkan. Itu kalau khalifah yang benar dinaungi dan diselamatkan ketika kita sedang berada di padang mahsyar. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada 7 golongan. Salah satunya imamun adil ya. Tentu orang menjadi adil itu karena dia punya pengetahuan, punya kemampuan, punya leadership. Tapi jangan lupa selain faktor internal ada juga faktor eksternal. Misalnya begini, tidak sedikit orang yang mengatakan Presiden Indonesia ke depan akan mewarisi utang yang luar biasa sampai dengan 7.000 triliun for the time being saat ini. Ya, for now. Sementara utang BUMN juga kurang lebih 5.000, 6.000 juga.
Versi lain mengatakan, seperti yang dikatakan oleh Agustinus Edi Kristianto, wah utang luar negeri, utang Indonesia lebih banyak dari itu karena ada utang-utang yang tidak dicatatkan. Nah, yang jelas untuk membayar bunga utang saja, itu butuh kalau tidak salah 140 miliar. Correct me kalau saya keliru ya, karena saya tidak lihat catatan tapi saya pernah membacanya. Bayangkan, APBN kita, APBN yang defisit. Konon APBN kita hampir 3.000 triliun kalau tidak salah. Tapi dari 3.000 triliun tersebut tidak semuanya kita bisa menggali pendapatan sendiri. Sisanya harus ditambal melalui utang. Dan kita butuh utang itu sampai minimal paling tidak 1.000 triliun. Jadi kalau soal angka-angka mungkin saya bisa keliru ya karena saya bukan ekonom. Tapi intinya saya memberikan gambaran. Jadi faktor eksternal itu bisa membuat presiden yang tadi punya kapasitas tidak bisa ngapa-ngapain. Terutama kalau misalnya birokrasi yang ditinggalkan demikian buruknya, penuh dengan korupsi dan lain sebagainya. Tambah nggak bisa apa-apa. Lalu soal yang terkait dengan kepemimpinan tadi ya memang harus kita pahami bahwa track record itu juga memberikan gambaran cerita. Apa iya kalau misalnya kita bicara Anies Baswedan misalnya, kan Anies Baswedan sudah ada track recordnya. Ganjar Pranowo ada track recordnya, Ridwan Kamil ada track recordnya. Nah dari track record itu kita bisa menilai, memilih. Apa iya seorang Anies Baswedan akan memecah belah NKRI. Oke kita bacakan ya, Oke. Fajar.co.id Jakarta, pegiat media sosial Zen Assegaf alias Zen Kribo mengaku takut jika Anies Baswedan terpilih sebagai Presiden RI pada Pilpres 2024 mendatang. Sebab Zen Kribo mengatakan jika Anies jadi Presiden, negara ini akan hancur. Jujur, saya takut dengan Anies kalau jadi Presiden. Hancur negeri ini, pecah NKRI. Itu katanya ya. Oke, pecah, akan dijual negeri ini. Oke, kata Zen dalam sebuah potongan video yang diunggah oleh politikus PDIP Ruhut Sitompul di akun Twitternya kemarin. Zen Kribo mengatakan gerakan radikal akan tumbuh subur jika Anies jadi presiden. Luar biasa ya. Justru kalau presidennya dianggap sesuai dengan aspirasi masyarakat yang sekarang dituduh radikal, maka nggak akan muncul gerakan radikal karena sudah terakomodir ya. Nah, kecuali radikal kiri jadinya akan terjadi begitu. Gerakan-gerakan radikal ini bahwa agama akan tumbuh subur, tutur pria yang mengaku sebagai Habib itu. Oleh karena itu Zen Kribo mengimbau kepada masyarakat jika hendak memilih presiden selanjutnya maka pilihlah calon yang didukung oleh Jokowi. Kalau yang didukung oleh Jokowi itu Anies Baswedan gimana? This is a silly question, tapi ya bisa terjadi kan. Besok kalau Anda mau pilih presiden, pilih yang dukung Jokowi. Istilahnya kalau di zaman Nabi, kita yang awam ini, kita ikut orang yang benar. Siapa sekarang kita punya yang orang benar? Siapa kita punya presiden yang terbaik? Adalah Jokowi jelasnya ya. Jadi besok di 2024 kita pilih siapa yang didukung oleh Jokowi. Kita bersatu. Untuk apa? Untuk melawan mereka ini sambungnya. Video berdurasi 1 menit 5 detik itu direspons baik oleh Ruhut Sitompul. Mantan kader Partai Demokrat ini mendukung pernyataan Zen tersebut. Ya kita bisa lihatlah model-model pendukungnya. Biasanya model-model pendukungnya itu selalu melakukan kekerasan verbal ya. Biasanya begitu. Oke. Aku kasih nilai 100, waspadalah NKRI harga mati. Pancasila ideologi negara, Indonesia tercinta yang harus terus kita lestarikan. Sukron Habib Kribo merdeka, kata Ruhut Sitompul, luar biasa. Apa komentar saya yang pertama, sobat sekalian, this is about politics. Ya. This is a politics, this is truly politics. Jadi ini adalah soal politik saja, sobat sekalian. Ya. Ada pendukung Presiden Jokowi, ada pendukung rezim yang ingin berlanjut, ada orang yang ingin rezim diakhiri, diganti dengan rezim yang baru. Tidak hanya pergantian aktor. Dan itu lazim dalam politik ya. Orang bosan dengan Demokrat, pengen Republik. Bosan dengan Republik, pengen Demokrat.
Itu di Amerika Serikat. Nah sekarang orang bosan dengan arus tengah kiri, pengen arus tengah kanan. Karena realitas politik Indonesia ini, realitas kiri dan kanannya itu adalah Islam nasionalis. Jadi kalau seorang orang rindu politik lebih mengarah ke tengah kanan, ya itu pasti karena orang merasa kecewa dengan pemerintahan Presiden Jokowi yang jelas-jelas lebih di-endorse politik tengah kiri. Ya sederhana saja melihatnya ya sobat eros sekalian. Nanti siapa yang didukung oleh rakyat, maka ya kita terima sepanjang itu pilpresnya fair, demokratik ya, democratic election. Kalau tidak democratic election ya nggak ada gunanya kita ngomong seperti ini. Contoh tidak demokratiknya, satu, masih diterapkannya presidensial threshold. Bayangkan kalau usulan Caimin direalisasikan dengan calon tunggal, maka tidak usah lagi kita bicara soal ancaman Anies Baswedan dan lain sebagainya. Calon tunggal itu pastilah dari rahim istana, karena istana sekarang menguasai 81 lebih kursi di parlemen, yaitu partai-partai yang berhak untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Saya sudah berkali-kali ingatkan kan, kalau mereka kompak, mereka mengajukan satu calon atau dua calon, dua-duanya siapapun yang menang, yang jelas mereka bagi-bagi kekuasaan, maka hancurlah demokrasi di negeri ini. Tapi dalam perspektif pendukung Presiden Jokowi atau dalam perspektif pendukung rezim, hal ini menjadi berkah. Karena mereka meyakini presiden yang terbaik adalah Presiden Jokowi. Tapi kan kita harus hargai juga pendapat pihak lain yang justru mengatakan hancur negara ini karena kepemimpinan Presiden Jokowi. Utang numpuk, ya, potensi proyek mangkrak dan lain sebagainya. Nah itu orang yang bernarasi dengan fakta, data, dan angka serta argumentasi. Nah kalau pinggirannya itu orang yang tidak mampu berargumentasi dengan gampang mengatakan pengkritik Jokowi kadrun, ya kan? Kemudian orang sakit hati, orang pecatan, ya itu saja, yaitu orang yang pinggiran, yang tidak mampu berargumentasi. Jadi kalau kita mau argumentasi, ya kita harus katakan you name it, ya. Tapi kalaupun lagu saya mengatakan Sonderprestasi, itu saya memaknainya sebagai prestasi di akhir masa pemerintahan, ya. Karena kalau kita bagi raport, itu ulangan-ulangan sehari-hari itu yang nggak dihitung sebagai prestasi. Ranking itu kan ditentukan di akhir masa jabatan, pas kenaikan misalnya. Nah, nanti setelah pemerintahan Presiden Jokowi berkuasa selama 10 tahun, maka kita akan melihat kan damage dan benefitnya. Lebih banyak benefitnya atau lebih banyak damage-nya, lebih banyak kerusakannya. Kerusakan itu bisa fisik, bisa non-fisik sifatnya. Jadi marilah kita menilainya secara objektif. Seperti korupsi misalnya, saya mengatakan belum ada Presiden Republik Indonesia yang berhasil mengatasi korupsi. Itu sudah saya nyatakan di acara pernah Indonesia Lawyers Club, ya. Kira-kira ya menjelang Pilpres 2019. Belum ada yang berhasil. Kita berusaha untuk objektif juga. Oke. Kembali kepada kekhawatiran tadi, Anies akan menjadi pemecah belah NKRI. Menurut saya terlalu berlebihan juga. Karena dia bukan alien, bukan manusia planet yang tiba-tiba muncul begitu saja merusak bumi ini atau merusak negeri ini. Dia adalah Gubernur DKI Jakarta, mantan Menteri Pendidikan yang bisa kita lihat track record-nya, ya kan? Apakah dia menjadi track record pemecah belah bangsa? Apakah dia punya track record, ya? Dia punya track record pemecah belah bangsa? Apakah dia memiliki track record untuk membuat negeri ini akan dijual ke luar negeri, ya kan? Apa nggak kebalik tuh nanti yang kritis pada pemerintahan sekarang. Jadi itu kita bisa lihat, ya. Soal kapasitas, soal kapabilitas, ya. No doubt, saya membandingkan kondisi ketika Presiden Jokowi mau menjadi presiden di tahun 2014 sama Anies Baswedan sekarang, ya saya katakan jauh lebih besar modal Anies Baswedan dibandingkan Presiden Jokowi. Sekali lagi, bandingannya posisi Anies sekarang dengan Presiden Jokowi 2014, ya, ketika sama-sama ingin menjadi presiden. Saya mengatakan, bahkan kalau saya mau tarik lagi kondisi Jokowi 2012, karena 2 tahun sebelum dilantik. Jadi kalau Anies jadi presiden kan 2 tahun sebelum dilantik. Nah, saya mengatakan dari sisi bekal, baik itu kapasitas, ya, kapabilitas, bekal pengalaman, Anies jauh lebih baik. Karena itu harusnya kalau pendukung Presiden Jokowi sudah merasa puas, ya, merasa puas dengan
kepemimpinan Presiden Jokowi, maka Anies barangkali akan jauh bisa lebih baik atau lebih baik dibandingkan Presiden Jokowi karena tadi bekal awal yang lebih baik juga. Sehingga tesis bahwa akan menghancurkan itu menurut saya terlalu berlebihan juga. Ya. Nah, makanya saya katakan this is about politics. Ini soal politik. Karena Anies Baswedan sekarang adalah satu-satunya sosok yang dianggap akan mengganggu kenyamanan rezim ini. Jadi rezim yang didukung oleh arus tengah kiri ini adalah rezim yang ya dianggap berseberangan jalan dengan arus tengah kanan. Saya katakan once again, this is about politics. Ini hanya soal politik saja. Dan dalam soal politik ini ya kita juga harus fair menilai ya. Apakah iya Anies Baswedan seperti itu. Nah, saya sendiri terus terang sobat era sekalian, many times saya katakan, saya belum melihat siapapun. Saya hanya ingin presidensial threshold 0. Nah, kalau presidensial threshold 0, ya kan? Kalau presidensial threshold 0, nanti kita lihat mana calon presiden yang punya kapasitas, punya kapabilitas, ya, punya track record yang baik dan barangkali bisa memperbaiki hal-hal yang rusak katakanlah dalam pemerintahan sekarang ini, yang kurang baik. Ya, kira-kira begitu sobat era sekalian. Oke, sobat era sekalian, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.